Ginkgo biloba adalah salah satu tanaman dengan sejarah tertua di bumi dan sering dijuluki sebagai fosil hidup karena telah ada sejak periode Permian, yaitu sekitar 270 juta tahun lalu, jauh sebelum masa dinosaurus. Halo Sobat Mini Kebon, selamat datang kembali di WDBB Channel. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, jutaan tahun ke masa lalu. Bayangkan sebuah tanaman yang sudah ada bahkan sebelum dinosaurus, selamat dari kepunahan massal, dan masih berdiri tegak hingga hari ini. Yap, kita akan mengupas tuntas rahasia Ginkgo biloba, sang fosil hidup yang punya banyak cerita dan manfaat luar biasa. Dari sejarahnya yang purba, keajaiban kesehatannya, hingga fakta uniknya yang bikin kita geleng-geleng kepala. Jadi siapkan diri kalian untuk petualangan botani yang seru ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari WDBB Channel. Yuk kita mulai. Ginkgo biloba sangat menarik kita bahas, terutama karena sejarahnya yang purba dan manfaatnya bagi kesehatan. Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai Ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah salah satu tanaman dengan sejarah tertua di bumi dan sering dijuluki sebagai fosil hidup karena telah ada sejak periode Permian, yaitu sekitar 270 juta tahun lalu, jauh sebelum masa dinosaurus. Semua kerabatnya yang lain sudah punah, menjadikannya satu-satunya spesies yang tersisa dari divisi Ginkgovita. Tanaman ini berasal dari Tiongkok dan telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok TCM. Di sana, ia juga dikenal dengan julukan pohon rambut gadis maiden hair tree karena bentuk daunnya yang unik. Manfaat kesehatan utama. Manfaat kesehatan dari Ginkgo biloba sebagian besar berasal dari ekstrak daunnya yang kaya akan senyawa antioksidan kuat seperti flavonoid dan terpenoid, mendukung fungsi otak dan daya ingat. Manfaat paling terkenal adalah kemampuannya untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Sirkulasi darah yang lancar ini membantu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Oleh karena itu, suplemen Ginkgo sering digunakan untuk membantu mengurangi gejala penurunan kognitif terkait usia, seperti demensia ringan dan penyakit Alzheimer tahap awal, melancarkan sirkulasi darah. Selain ke otak, Ginkgo juga membantu memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke tangan dan kaki. Ini bermanfaat bagi penderita gangguan sirkulasi darah peripher, ujung anggota badan. Aksi antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan antioksidannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu mengurangi peradangan, meredakan gejala kecemasan dan stres. Beberapa studi menunjukkan bahwa Ginkgo biloba dapat membantu meredakan gejala kecemasan dan stres karena efeknya dalam menstabilkan hormon stres. Potensi manfaat lain digunakan untuk membantu mengatasi sakit kepala dan migrain, membantu mengurangi gejala sindrom premenstruasi PMS, diduga dapat mendukung kesehatan mata dengan meningkatkan aliran darah ke mata. Catatan penting, meskipun bermanfaat, penting untuk diingat bahwa penggunaan Ginkgo biloba, terutama dalam bentuk suplemen, harus diperhatikan. Interaksi obat Ginkgo dapat meningkatkan risiko pendarahan, terutama jika dikonsumsi bersama obat pengencer darah. Kehamilan tidak disarankan untuk ibu hamil karena dapat meningkatkan risiko pendarahan. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen Ginkgo biloba untuk memastikan dosis yang tepat dan menghindari interaksi dengan kondisi kesehatan atau obat-obatan lain. Pembahasan selanjutnya, selain bermanfaat bagi kesehatan dan sejarah purbanya, ada beberapa fakta unik dan menarik lainnya tentang Ginkgo biloba. 1. Pohon yang sangat tahan banting. Ginkgo biloba dikenal karena ketahanannya yang luar biasa terhadap berbagai kondisi ekstrem. Tahan polusi udara. Pohon ini sangat tangguh dan bisa bertahan dengan baik di lingkungan perkotaan yang padat dan berpolusi. Hal ini menjadikannya pilihan populer untuk penghijauan di kota-kota besar di seluruh dunia. Tahan penyakit dan hama. Ginkgo memiliki kemampuan alami
untuk melawan sebagian besar penyakit dan hama yang berkontribusi pada umur panjangnya. 2. Saksi bisu sejarah paling ekstrem. Salah satu fakta yang paling menakjubkan adalah kemampuannya bertahan dari bencana besar. Selamat dari bom Hiroshima. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945. Beberapa pohon ginkgo yang berada dekat dengan pusat ledakan berhasil selamat dan tumbuh kembali tak lama setelahnya. Ini membuktikan daya hidup dan ketahanan mereka yang luar biasa. 3. Pohon berumur panjang long-lived tree. Ginkgo dapat hidup sangat lama. Beberapa spesimen diketahui dapat hidup hingga 1000 tahun atau bahkan lebih. Di Tiongkok, ginkgo dianggap sebagai simbol umur panjang dan kesehatan. 4. Daun yang estetik dan unik. Ciri khas visualnya adalah bentuk daunnya yang seperti kipas Van Schapen. Daun ini juga menjadi alasan mengapa ia dijuluki Maidenhair Tree karena kemiripannya dengan pakis rambut gadis Maidenhair Fern. Pada musim gugur, dedaunan ginkgo berubah warna menjadi kuning keemasan yang indah dan cerah, menjadikannya elemen dekoratif yang sangat dihargai di taman dan lanskap. 5. Tanaman berumah dua dioecious. Ginkgo adalah tanaman dioecious. Artinya ia memiliki pohon jantan dan pohon betina yang terpisah. Pohon betina menghasilkan biji yang berbau tidak sedap seperti mentega tengik ketika matang. Oleh karena itu, di banyak area perkotaan, biasanya hanya pohon ginkgo jantan yang ditanam untuk menghindari bau dari buahnya. Dan ini pembahasan terakhir kita dari tanaman yang super kuat ini. Dan sekarang kita bahas biji ginkgo biloba. Biji ini adalah aspek menarik lainnya yang memiliki sejarah panjang, terutama dalam kuliner dan pengobatan Asia. Biji ginkgo ginggolon atau baiguo. 1. Penggunaan kuliner. Biji yang dapat dimakan, biji yang dihasilkan oleh pohon ginkgo betina disebut baiguo hanzi dalam bahasa Mandarin, yang berarti buah butir. Tekstur dan rasa, biji ini memiliki cangkang keras. Setelah direbus atau dipanggang, biji bagian dalamnya memiliki tekstur kenyang dan rasa yang sedikit manis dan sedikit pahit. Hidangan populer. Biji ginkgo sering digunakan dalam hidangan khas Asia, terutama di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Contoh penggunaannya termasuk sup manis dessert show, dimasak bersama kacang-kacangan, kacang merah, atau sebagai bagian dari sup manis penutup seperti tong sui di Tiongkok. Masakan gurih ditambahkan ke dalam hidangan tumisan, kari, atau sebagai hiasan dalam masakan vegetarian dan hidangan nasi. 2. Penggunaan obat tradisional. Pengobatan Tiongkok. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok TCM, biji ginkgo dipercaya memiliki sifat yang dapat membantu menenangkan batuk dan mengurangi dahak. 3. Peringatan penting toxicity. Meskipun dapat dimakan, biji ginkgo harus dikonsumsi dengan hati-hati. Konsumsi mentah berbahaya. Biji ginkgo yang masih mentah belum dimasak beracun. Biji mentah mengandung zat yang dapat menyebabkan keracunan seperti ginkgo toksin, yang gejalanya dapat berupa mual, muntah, dan dalam kasus yang parah, kejang. Batasan jumlah. Bahkan setelah dimasak, konsumsi biji ginkgo harus dibatasi. Mengonsumsi biji dalam jumlah sangat banyak dapat menyebabkan masalah kesehatan. Keracunan lebih sering terjadi pada anak-anak. Penting untuk diingat, hanya biji ginkgo yang telah dimasak dengan benar yang aman untuk dimakan, dan tetap harus dalam jumlah yang wajar. Wah, tidak terasa ya Sobat Mini Kebon. Kita sudah selesai menjelajahi semua keunikan dari ginkgo biloba, si fosil hidup yang benar-benar luar biasa ini. Kita belajar banyak, mulai dari perjalanannya yang sudah jutaan tahun lamanya, manfaatnya untuk daya ingat dan kesehatan, ketahanannya yang menginspirasi, hingga bijinya yang punya dua sisi, lezat sekaligus butuh kehati-hatian. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang betapa menakjubkannya dunia tumbuhan di sekitar kita. Ingat, setiap tanaman punya ceritanya sendiri, dan ginkgo adalah salah satu pencerita terbaik. Terima kasih banyak sudah menemani WDBB Channel dalam petualangan botani kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah apa pendapat kalian tentang ginkgo, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting, kalau belum subscribe, sekarang juga ke WDBB Channel dan aktifkan loncengnya,
agar kalian nggak ketinggalan video Sobat Mini Kebon berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat menanam dan merawat.